Pada sebuah kafe yang berdiri di tengah kota, aku pesan 2 gelas kopi. Satu untukmu dan satu untukku. Untukmu, ku pesan kopi Arabica V60 kesukaanmu. Sedangkan untukku, ku pesan kopi tubruk Robusta. Lidahku tak begitu bersahabat dengan kopi jenis Arabica yang terasa aneh dan hambar, syarat dengan asap. Aku lebih menyukai kopi Robusta yang terasa pas di lidahku, cukup dengan 1,5 sendok gula. Selain itu, aku menyukai kopi Robusta karena warnanya hitam pekat. Lebih enak dipandang dibanding kopi Arabica yang lebih mirip teh manis dengan warna kecoklatan dan tembus pandang. Berbeda denganku, kau malah menilai kopi Robusta rasanya aneh, pahit gak jelas katamu. Kita memang banyak perbedaan. Salah satunya saat kita berdebat soal di mana menyambut tahun baru bersama. Katamu kau bosan dengan suasana perkotaan dan kau lebih suka dengan iklim pedesaan, atau di gunung, atau di tepi danau menikmati senja dengan hembusan angin segar. Sedangkan aku lebih suka suasana kota dengan hiruk pikuk keramaian, kebisingan yang jarang kutemui di daerah asalku, Sijambur. Sijambur berada di tepi Danau Toba dan selebihnya dikelilingi bebukitan. Di sana sawah-sawah ditumbuhi padi dan ladang-ladang ditumbuhi jagung, bawang, tomat, ubi, dan aneka tanaman lainnya. Udara di sana juga sejuk, tapi aku juga bosan. Maka aku menyimpulkan kita berbeda sekaligus memiliki kesamaan. Kau orang kota, kita sama-sama bosan dengan daerah asal. Tapi kau mengalah dan kita sepakat menyambut tahun baru bersama di kota Medan. Aku sudah menunggu 20 menit dan kau tak kunjung datang. Sesuai kesepakatan, kita bertemu di kafe ini pukul 10. Dan sekarang jarum jam sudah menunjuk pukul 10:20. Kopi V60 ini mulai dingin, sedangkan kopi tubrukku sudah habis separuh. Nomor ponselmu tidak aktif. Mungkin terjebak macet, pikirku. Banyak yang ingin aku ceritakan, khususnya tentang yang aku lihat sepanjang jalan saat aku menuju kafe ini. Bapak polisi yang mengatur lalu lintas, pegawai SPBU yang melayani para pengendara, tukang jualan di pinggir jalan. Tidak tahun baruan kan mereka, pikirku. Di Sijambur menjelang tahun baru semua warung tutup. Orang-orang tidak bekerja. Mereka berkumpul di dalam rumah, di teras atau di pelataran rumahnya masing-masing. Dan ketika waktu sudah menunjukkan pukul 12, maka lonceng gereja akan berbunyi. Setiap orang bersorak-sorai dan bersalam-salaman. Lalu suasana luar menjadi sunyi dan sepi. Setiap orang akan masuk ke dalam rumah melaksanakan acara tahun baru. Dimulai dengan ibadah dan diakhiri dengan acara Mandok Hatta, sebuah tradisi maaf-maafan, pemberian nasihat, dan menata harapan di hari depan. Itulah yang ingin aku ceritakan. Di kafe ini pun semuanya terasa jelas. Para pelayan kafe berlalu lalang mengantar makanan dan minuman, mengangkati dan mencuci piring beserta gelas kotor. Di luar, seorang tukang parkir begitu sibuknya memandu kendaraan yang keluar masuk, seolah mereka tidak peduli dengan tahun baru. Benarkah mereka tak peduli? Atau jangan-jangan mereka dipaksa bekerja? Atau terpaksa demi 60.000 atau katakanlah 100.000? Bukankah mereka harus menikmati malam ini? Aku sendiri menabung uang selama 2 bulan agar bisa merayakan tahun baru denganmu. Bukankah seharusnya setiap orang menyisihkan uangnya untuk merayakan tahun baru? Ini hanya sekali setahun. Ayolah, lama sekali kau datang. Aku mau bertanya kepadamu. Jam dinding warna merah menempel di dinding kafe. Jarumnya mengkilap berwarna emas dan mengarah ke angka 11. Dinding ruangan itu berwarna putih dengan beberapa jendela berkaca bening. Pada plafon tergantung beberapa kipas angin dan lampu bercahaya putih. Sinarnya membias kaca-kaca jendela dan pintu masuk yang terbuat dari kayu yang sudah digosok. Dari ambang pintu,
terlihat seorang perempuan berhelm hitam turun dari sepeda motor. Bentuk tubuh dan rambutnya mirip denganmu. Perempuan itu membuka helmnya, lalu diberikan kepada seorang laki-laki berhelm putih yang memboncengnya. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk kafe. Rupanya bukan kau. Sial, pikirku. Seorang pelayan berambut cepak berjalan di sebelahku. Hidungnya mancung, berbibir tebal dengan warna kulit sawo matang. Bang, kopi tubruknya satu lagi ya. Aku memandang ke arah wajahnya yang terlihat masam kelelahan. Itu aja bang. Pelayan itu menulis pesananku pada sehelai kertas kecil. Abang menunggu seseorang ya? Ia meletakkan kertas itu ke atas meja di bawah kotak tisu. Pertanyaan pelayan itu membuat aku agak malu dan hanya bisa mengangguk. Lalu ia berlalu. Sial, lama sekali kau datang, teriakku di hati. Aku bakar rokokku untuk menenangkan diri. Kuhisap dalam-dalam, lalu asapnya kuhempas dari mulutku. Asap itu mengepul tebal, membubung ke atas lalu melayang dihembus kipas angin. 50 menit lagi, tahun akan berganti. Kau tak kunjung datang, ponselmu tak bisa dihubungi. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada. Aku hanya bisa menunggu. Setelah 3 minggu tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Meskipun kita sering berdebat karena berbeda pendapat, tapi jujur, itulah yang membuatmu menjadi begitu unik. Menantang aku untuk menembusmu dengan susah payah. Tidak seperti mantan-mantanku yang selalu tunduk dan menerima pendapatku. Mereka begitu membosankan. Bahkan darimu, aku mengerti banyak hal yang terkadang malu-malu ku akui. Kau menghancurkan pikiran burukku yang melulu menilai sesuatu dari satu sudut pandang. Kau membuka cakrawala pikiranku yang dangkal dan melulu lantakkan perasaanku. Aku bilang laki-laki adalah pemimpin. Kau malah bilang tidak. Banyak laki-laki yang tak mampu memimpin. Maka pemimpin tidak berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. Siapa yang memiliki kemampuan memimpin, maka ialah yang layak jadi pemimpin, ucapnya. Aku bilang aku senang kampungku mulai banyak pendatang yang mendirikan bangunan besar. Jalan tol mulai dibangun dan hotel-hotel sudah didirikan. Dan kampungku akan menjadi kota. Seharusnya kau bersedih, malah ucapku. Lihatlah Danau Toba itu. Dulu masyarakat masih bisa meminum air danau. Sekarang banyak masyarakat yang kehausan karena air danau sudah dikotori limbah perusahaan. Salah satunya Aquafan. Lihat juga yang terjadi di Sigapiton. Jalan mau dibangun tapi dengan menggusur tanah masyarakat. Kan anjing. Jalan-jalan itu dibangun bukan untuk masyarakat, tapi untuk keluar masuk kendaraan perusahaan-perusahaan. Ingat itu, ucapmu. Kemudian sawah-sawah akan berubah menjadi bangunan. Pepohonan akan ditebangi untuk mendirikan hotel dan mall. Akhirnya udara sejuk akan menjadi panas. Tanah masyarakat akan dijual kepada orang-orang kaya. Dan masyarakat akan menjadi budak di kampung sendiri. Atau menjadi pendatang di kampung sendiri. Ah, gila, gumammu menggebu-gebu. Dan kini jantungku semakin berdebar. 5 menit lagi tahun akan berganti. Dan kau tak jua datang. Kepala belakangku mulai terasa panas. Dan aku hampir pasrah. Aku kembali mengambil ponselku dari atas meja dan menelponmu. Dan sekarang harapan yang hampir sirna terbit kembali. Karena nomormu sudah bisa dihubungi. Aku menunggu dengan tidak sabar. Namun tidak kunjung kau angkat. Aku telepon lagi dan tidak kau angkat sampai berkali-kali. Apa kau sengaja membuatku kesal dan gusar? Aku meletakkan ponsel itu ke atas meja tanpa berhenti menekan tombol panggil. Masuk dan tak diangkat. Ku telepon lagi, masuk tapi tak diangkat. Dari tempat duduk, aku melihat sepasang kekasih bermesraan dan duduk di meja yang merapat ke dinding. Si perempuan berambut panjang dengan kulit putih meletakkan kepala di bahu kekasihnya. Dan mereka memandang ke arah yang sama. Jam yang menempel di dinding. Di samping mereka 5 orang. 2 orang tua dan 3 anak-anak duduk mengelilingi sebuah meja seraya menyantap makanan ringan. Mata mereka juga menghadap
jam yang menggantung di dinding, dan wajah mereka menggambarkan sedang menunggu sesuatu. Sesuatu yang mendesak, ingin keluar dari mata. Penglihatanku menjadi buram dan semakin mengabur. Aku membendung sekuat mungkin, namun tak tertahan. Terasalah kemudian air yang hangat pada pipi dan kepalaku mulai menunduk. Tanganku meraih kotak tisu dan mengambil beberapa helai lalu mengusap pipi dan mata. Layar ponsel yang telah padam aku hidupkan kembali dan mencoba lagi menelponmu. Dan saat itu orang-orang di sekelilingku mulai bersorak-sorai dan alunan musik mulai terdengar memenuhi ruangan itu. Tahun baru telah tiba. Semua orang bersuka cita, bergerak-gerik, bersalam-salaman mengekspresikan kegembiraan. Sedangkan aku sendiri duduk bergeming dengan perasaan kacau dan hancur di tengah orang-orang yang bahagia. Aku melihat ke layar ponselku dan terkesiap menyadari bahwa teleponku sudah kau angkat 34 detik yang lalu. Aku segera meraih dan merapatkannya pada telingaku. Suara keributan di sekeliling menenggelamkan suara di ponsel itu. "Halo?" ucapku berkali-kali. Namun suaramu tidak terdengar. Yang ada hanyalah suara samar-samar yang timbul tenggelam. Namun suara samar-samar itu semakin lama semakin jelas. Aku mendengar suara tangis dan kedengarannya tangisan beberapa orang yang membuatku gemetaran. "Halo?" ucapku lagi dan berulang kali, namun tak dijawab. Aku mematikan telepon itu dan berniat menelponmu kembali. Namun sebelum menyentuh tombol panggil di layar ponselku, sebuah pesan WhatsApp masuk, dan itu Roy, adikmu. Aku segera membacanya, dan saat itu pula pikiranku kembali melayang. Tubuhku melemah, detak jantung dan napasku melambat. Perasaanku semakin hancur dan kalut. Mataku terasa penuh dan semua yang terlihat kembali buram. Sekarang aku menyadari kau tak akan datang. Bahkan kita tidak akan berjumpa lagi.